Kuasa-Mu begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus menyuruh-nyuruhkan nama-Mu atas Indonesia, atas Ambarawa. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri sekali lagi, kita serukan namanya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, sehingga Engkau memberikan keselamatan bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau sudah kumpulkan kami pada petang hari ini di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh bersekutu, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah setiap kami, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan ilahi. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran jalan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara bagi setiap kami, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin benar di hadapan-Mu Bapa. Kuasai hati pikiran kami, peralatan yang kami pakai, tempat ini, semuanya Engkau kuasai, sehingga kami boleh menunjukkan hati dan pikiran kami hanya untuk kebenaran firman-Mu saja. Dan kami berdoa jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu di dalam ibadah BKSAG pada sore hari ini. Selamat datang Pak Ferry. Mari silakan. Saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Ibu Pendeta dan juga utusan dari gereja-gereja di seluruh Ambarawa. Selamat datang di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Inilah kami, di tempatnya mewah, bukan mewah yang luar biasa bagaimana begitu yang mahal, tapi mepet sawah Bapak Ibu ya. Jadi tetangga kami kanan kiri adalah kodok, kadang kalau malam kok itu ramai sekali ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berlama-lama, saya akan sedikit saja untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul agama yang dibawa oleh Yeshua atau Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya, biasa ya kalau di TikTok ada diskusi lintas agama itu selalu ada yang mengatakan, buktikan kalau agama Kristen adalah agama yang benar. Banyak yang masih mengutamakan mengenai agama. Maka biasanya saya bilang, kalau ditanyai seperti ini, saya ajari jemaat untuk jangan langsung jawab, tapi tanya dulu. Kan tadi bilang agama mana yang paling benar? Agama
buktikan kalau agama Kristen adalah agama yang benar. Tanyain dulu, benar menurut siapa? Standarnya apa dulu? Supaya kita punya standar yang sama sehingga kita bisa tahu, oh benar. Oh kalau menurut saya begini, oh ya berarti kalau menurutmu begitu, yang lain pasti salah semuanya. Kan begitu ya. Tapi kita tidak akan berdebat dan tidak akan ngomongin tentang apologetik untuk bisa menjawab itu. Tetapi saya mau ajak kita apa sebetulnya esensi yang seharusnya kita munculkan begitu ya. Sebagai orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Begitu. Maka biasanya saya juga jawab, saya ajari jemaat katakan begini. Apapun jawabannya nanti kalau mereka jawab standarnya ini itu, kita perlu menjelaskan bahwa Yesua atau Yesus, mohon maaf saya pakai nama aslinya ya Bapak Ibu ya. Yesua itu tidak membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama, oh agama Yahudi kah, agama Kristen kah, enggak. Tuhan tidak ada urusannya dengan agama. Tapi dia datang untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Dia membawa keselamatan. Karena di dalam iman kita, agama itu tidak menyelamatkan. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya? Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesua atau Yesus Kristus itu. Di dalam Matius, mari kita buka ayatnya di dalam Matius atau Matius 5 ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini Tuhan Yesus sudah mengatakan tujuannya datang ke dunia ini ngapain begitu. Sudah dikatakan dengan letterleks jelas, kalau orang Jawa bilang cetha welo-welo. Jelas gamblang, harafiah ya, tidak dengan tafsiran macam-macam. Jelas Tuhan datang tidak untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi atau bahkan membawa agama baru. Seperti yang disangka oleh orang-orang yang non-Kristen. Lalu ada lagi di dalam Matius 18 ayat 11, Matius 18 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jelas sekali. Yesua tidak pernah ngomong saya akan membawa agama. Tidak. Tetapi dia bicara tentang keselamatan yang jauh lebih penting daripada tanda kutip sekedar agama. Lagi di dalam Lukas yang ke-9 ayatnya yang ke-56. Di sana dikatakan sebab anak manusia datang tidak untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya dan mereka berangkat ke desa yang lain. Oh ya, saya ini pakai ILT 3 ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dilihat loh kok enggak sama gitu ya. Tapi intinya sama Bapak Ibu ya. Ini bukan kitab suci yang baru, hanya terjemahannya yang berbeda. Ada yang seperti bahasa Inggris, ada King James Version, New International Version dan lain sebagainya. Di Indonesia ini ada banyak sekarang, ada beberapa terjemahan LAI, terus ILT, lalu ada BIL, bahasa Indonesia Lugas, dan satu lagi Indonesian Modern Bible. Ada 4 kira-kira. Nah ini yang kami pakai di sini ILT yang ketiga. Oke, lalu lanjut di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi sudah jelas sekali tujuan Yesua datang ke bumi itu untuk menyelamatkan, untuk menggenapi Torah, untuk mencari yang hilang, begitu ya. Dan kita sebagai umat Tuhan, umatnya Tuhan Yesua atau Tuhan Yesus Kristus, maka kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh junjungan kita, Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mengikuti. Nah, apa yang maksudnya apa yang Yesua lakukan lebih dari hal itu tadi. Kita bisa tiru di dalam kehidupan kita. Karena kalau ngomongin agama itu sebetulnya kalau kita lihat definisi agama, kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ini adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa
serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Di situ diberi contoh agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi agama ini merupakan sistem yang mengatur tata keimanan. Dan kalau dari bahasa Sanskerta, agama itu dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Harusnya tidak kacau begitu ya. Tetapi masalahnya sekarang ini banyak orang jadi kacau gara-gara agama, betul lah. Itu sungguh ironis gitu ya. Sungguh ironis bagi setiap kita. Saudara-saudara kita sama kita yang kita lihat gara-gara agama rame saudara, kacau begitu ya. Yang seharusnya orang beragama supaya nggak kacau, ya punya iman begini ya sudahlah jalani sendiri kan begitu ya. Tapi jadi kacau karena apa? Memaksakan kehendak, memaksakan imannya dia kepada imannya orang lain. Itu yang jadinya kacau begitu. Ya, jadi yang itulah yang sungguh ironis. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan agama ini hanya pengelompokan yang dibuat manusia untuk menggambarkan tentang keyakinannya seseorang begitu. Sehingga kalau boleh dibilang ya itu pengelompokan dari manusia saja. Nah, dampaknya apa kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus jauh-jauh dari sorga turun begitu ya, menjadi dalam rupa manusia, hanya membawa agama. Apa dampaknya? Maka akan jadi roh agamawi kalau menurut saya. Kenapa? Karena hanya mementingkan liturgi, bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus begitu. Tapi untungnya Tuhan kita tidak membawa agama. Amin Bapak Ibu. Membawa keselamatan yang jauh lebih penting. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan menurut iman kita. Nanti meskipun di sorga nanti juga tidak ditanyain agamanya begitu. Bagaimana iman kita? Apakah selama di bumi ini sesuai firman Tuhan atau tidak begitu. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu, Yesua juga membawa hubungan bagi setiap kita. Manusia yang tadinya terputus hubungan dengan Tuhan, Yesua datang untuk menyambungkan kembali. Amin saudara. Dan dia tidak hanya menyebut umat manusia sebagai umatnya atau jemaatnya saja. Tetapi yang jauh lebih besar yang menurut saya menyentuh buat saya secara emosional adalah Yesua tidak memanggil kita hanya sebagai umat. Tetapi ada beberapa panggilan yang sangat dekat sekali, yang menunjukkan hubungan yang sangat dekat, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat mementingkan hubungan. Bagaimana relasi kita dengan Dia. Tentu saja juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Tuhan mementingkan hubungan. Kalau Dia mementingkan hubungan, kita juga akan meniru. Dan apa saja sebutan dari Tuhan untuk kita. Dia memanggil kita yang pertama sahabat, saudara. Ini luar biasa. Setahu saya tidak ada Tuhan yang lain, kepercayaan yang lain, dewa-dewi yang lain itu juga tidak ada yang menganggap umatnya itu sebagai sahabat. Memanggil sahabat. Hanya Yesus Tuhan kita yang memanggil kita sebagai sahabat. Di dalam Yohanes 15 ayat 15 di sana dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Luar biasa banget saudara. Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa itu memanggil kita manusia yang katanya debu itu dengan sahabat. Luar biasa, kita punya sahabat yang maha kuasa. Ini yang menguatkan kita. Tidak kebetulan juga tadi pujiannya saya
koordinasi temanya yang ini ya untuk menguatkan hati apa enggak. Tetapi saya yakin ada satu rencana dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan memanggil kita sahabat. Dan ketika kita ada sahabat yang siap mendengarkan keluh kesah kita, siap menemani kita, maka kita tidak akan lagi merasa sendirian. Amin saudara. Ada penelitian dalam psikologi Bapak Ibu, karena kebetulan background saya psikologi, mengatakan ada orang cenderung tingkat kematiannya lebih tinggi itu karena kesepian saudara. Dulu ketika COVID itu kan banyak yang diisolasi ya, apalagi masuk di rumah sakit sudah nggak boleh bawa HP, ditengok pun tidak boleh. Itu kesepian saudara. Kesepian sudah sakit, kesepian tidak ada yang menguatkan. Wah ini yang membuat tambah down saudara. Begitu psikisnya down, maka imun tubuh tambah drop saudara. Akhirnya gampang mati saudara. Dibuat juga ketakutan. Takut tapi ini ada konconnya, ada temannya lumayan saudara, betul gak? Ada yang sahabat yang ayo temani aku. Itu saya rada lumayan saudara. Tapi kalau sudah ketakutan, kesakitan, sendirian pula, waduh itu sudah bertubi-tubi saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Lalu yang kedua saudara, Dia menyebut kita murid. Dalam Yohanan atau Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Jadi kita disebut muridnya. Namanya murid itu siap belajar, siap diajar, begitu ya. Gurunya ngomong apa nurut. Dan itu yang membimbing. Gurunya itu membimbing muridnya supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah demikian pula kita selalu dibimbing oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi pribadi manusia yang semakin baik lagi, semakin indah di hadapan Tuhan. Banyak Tuhan memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa. Kitab suci kita ini luar biasa loh saudara. Luar biasa sekali kalau digali. Saya nggak akan ngomong banyak karena Bapak Ibu Pendeta semuanya sudah biasa menggali, mengeksegesis Alkitab. Itu luar biasa. Banyak tips-tips kehidupan. Ya Bapak Ibu, Pak Pendeta ya, Bapak Ibu Pendeta. Itu tidak hanya ngomongin tentang surga dan neraka. Kehidupan yang jauh nanti di sana. Enggak. Tapi sekarang saat ini pun Alkitab sangat relevan. Amin. Meskipun ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi tetap relevan. Salah satunya saya sempat menggali di dalam Mazmur 42 dan 43. Itu lahir sebuah teknik terapi mandiri yang saya sebut, yang saya beri nama terapi air hidup. Itu bisa kita pakai untuk mengobati atau menyembuhkan luka batin, emosi-emosi negatif kita, membersihkan diri kita sendiri. Luar biasa kalau kita betul-betul memperhatikan sepak terjang dari Sang Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesua Mesias. Lalu yang ketiga, nah ini yang luar biasa, yang sangat dekat lagi, yaitu Dia menyebut kita anak. Anak ini hubungan yang sangat dekat sekali. Tidak hanya sekedar sahabat, lebih daripada sahabat. Di dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45, Matius 5 ayat 44 sampai 45 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Jadi kita ya sebagai orang Kristen seringkali kita sering melihat
adanya persekusi di mana-mana, bikin gereja sudah ada izinnya, ya tetap diganggu begitu ya. Banyak persekusi yang lain. Tetapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu. Ini yang luar biasa. Sampai ada, kalau tidak salah ingat, Permadi Aktif atau Abu Janda itu ya, sampai sempat gergeten gitu. Hei orang Kristen, ayo lawan, kata. Jangan terus ngalah saja. Ya bagaimana ajaran Tuhan kita yang kita sembah penuh kasih kok. Betul enggak saudara? Untuk mengasihi. Ya kan? Secara manusia memang kemeropok, gergeten ya kan. Kita pun sakit, kalau dianiaya sakit. Pengen balas, pengen biar puas gitu loh. Tetapi Tuhan bilang, kasihi mereka. Justru kalau kita membalas, Tuhan angkat tangan, ya sudah. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan malahan. Tapi kita angkat tangan bukan karena supaya Tuhan tolong Tuhan. Iya kan, saudara? Kita tetap mengasihi mereka. Nah itu jadi anak. Kalau anak, minta apa saja dikasih. Yang baik tentu saja ya. Sudah sangat dicurahkan waktu, tenaga, dan biaya bahkan. Karena apa? Anak dipelihara dari kecil, begitu loh, supaya bisa mandiri. Lebih daripada sahabat. Sahabat mah kadangkala ketemu, meskipun ketemu tiap hari juga enggak lama toh. Tapi anak dengan bapak, anak dengan orang tua, itu ketemu tiap hari. Apalagi kalau masih kecil, ya, masih bayi itu wah 24 jam itu ketemu terus tidak bisa ditinggal. Iya kan? Itu. Nah, ini yang luar biasa banget. Hanya Tuhan kita yang menyebut kita itu anak. Sangat mengasihi, begitu besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Dan yang keempat, sebutan yang luar biasa banget. Yang luar biasa juga yaitu mempelai. Mempelai, saudara. Di dalam Yohanan atau Yohanes 3 ayat 29. Ia yang memiliki mempelai wanita adalah mempelai pria. Namun sahabat mempelai pria yang berdiri dan mendengarkannya, dia bersukacita dengan kegirangan oleh karena suara mempelai pria itu. Oleh karena inilah maka sukacitaku telah terpenuhkan. Mempelai itu hubungannya jauh lebih dekat lagi, saudara. Yang nantinya akan jadi belahan jiwanya. Makanya kalau di Jawa orang bilang istri itu garwo. Sigaraning nyowo. Sigaraning nyowo, belahan jiwa, saudara, yang sangat dekat sekali. Maka adanya sebuah unek-unek, ada perasaan apa, semuanya belahan jiwa juga merasakan. Kalau bapak sakit, istri ikut sakit enggak? Ikut bingung ya kan, aduh kok sakit ya, betul enggak? Demikian pula kalau istri sakit, suami juga ikut bingung toh. Nemenilah, inilah, itulah, begitu. Yang rawat belahan jiwa. Nah apalagi kita disebut dengan mempelai, wah itu luar biasa sekali. Dan saya mau tunjukkan bukti lain bahwa Yesua mementingkan hubungan adalah dia ingin kita berada bersamanya selalu, saudara. Banyak orang kalau kita lihat mereka berusaha untuk mencari sesembahannya sendiri. Zaman dulu ya, di Alkitab tertulis bahwa ada sesembahan namanya Moloch, Milkom, Astoret dan lain sebagainya, Kamos. Itu mereka semuanya minta supaya umat-umatnya mau mati bagi mereka, betul enggak? Paling tidak ada persembahan yang disembelih begitu. Nyawa manusia, bukan binatang, nyawa manusia. Tetapi hanya Tuhan kita yang ingin umatnya tetap hidup bagi dia. Dan bahkan Tuhan ingin supaya kita semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini yang luar biasa sekali. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi,
serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Bahwa Tuhan mementingkan hubungan, kalau bisa kita selalu bersama terus. Ini bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia ke bumi, ke dunia tidak membawa agama, tetapi dia membawa keselamatan dan dia menjalin hubungan yang erat dengan kita. Masalahnya kadang-kala kita kurang merespon begitu. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak hal. Tapi biarlah kita juga saat ini terus menyadari hal ini, bahwa Tuhan mementingkan hubungan buat setiap kita. Mari kita jalin hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan effort sedemikian besar bagi kita untuk bisa menjalin hubungan dengan kita, bila kita juga meresponinya dengan baik. Manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Yang inisiatif untuk membangun hubungan Tuhan sendiri, saudara. Bukan dari manusia, Tuhan sendiri. Itu yang luar biasa. Oleh karena itu kalau Tuhan Yesua mementingkan hubungan, mari kita juga menjalin hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Kita juga menjalin hubungan dengan sesama kita, sesama manusia. Dan saya senang sekali di dalam BKSAG ini kita bisa sebagai wadah ya, saling untuk bisa menjaga hubungan satu dengan yang lain, sesama gereja. Kita bisa kumpul di sini ibadah bergilir, itu saya pikir baik sekali. Kita bisa kumpul bareng-bareng, ya seberapa kita yang bisa hadir, kita menjalin hubungan dengan baik. Dan saya ingat ketika kami butuh mengurus STL, karena STL persyaratan di kami ini agak berbeda dengan gereja-gereja yang lain, karena kami sinodenya belum terdaftar di Dirjen, maka syaratnya ada sendiri. Nah, bagi gereja-gereja yang lain yang sudah terdaftar di Dirjen, syaratnya juga berbeda. Kalau yang belum terdaftar itu perlu ada surat rekomendasi dari gereja-gereja lokal yang lain. Ya, minimal 3 untuk memberi, ya ini bisa diberikan surat tanda lapor begitu. Dan saya bersyukur di dalam BKSAG ini ada teman-teman dari gereja-gereja yang lain yang mendukung kami memberikan surat rekomendasi untuk hal itu. Dan bahkan saya apresiasi sekali dengan Pak Ketua kita, Pak Epeldus, nomor 1 memberikan surat rekomendasi buat kami. Luar biasa sekali. Dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami, berguna. Kemudian ada Pak Daniel Soleman juga memberikan rekomendasi, dan Pak Yusef. Lalu ada dari satu lagi Betani dari Pak Hengki melalui Pak Wal, terima kasih. Itu bahkan kami dapat 4 saudara, luar biasa. Itu bukti bahwa teman-teman di BKSAG saling bekerja sama dengan baik. Nah ini kalau kita bersatu, maka saudara, kita bisa lihat Ambarawa akan lebih lagi diterangi oleh setiap kita yang adalah terang dunia. Amin. Saya juga terkesan sekali dengan Paskah tahun 2023 itu ya. Itu menunjukkan bahwa umat Kristen di Ambarawa ini guyup. Jadi satu. Melakukan pawai, ya kan? Itu luar biasa sekali. Dan cukup panjang ya waktu itu ya Pak, berjalan, dan ini menunjukkan semua orang pada nonton gitu, ini apa ini gitu kan. Ini menunjukkan bahwa keguyuban dari umat Kristen di Ambarawa. Dan biarlah kita terus menjalin hubungan yang baik satu sama lain, antar gereja satu dengan yang lain, untuk supaya kita terus memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan Yesua atau Yesus Kristus yang ditinggikan. Amin. Biarlah kita menjadi terang dan garam di kota ini, paling tidak. Kota di mana tempat tinggal kita,
gereja kita supaya bisa Ambarawa ini diterangi dan digarami melalui kita. Dan seringkali kalau saya ikut ibadah BKSAG juga seringkali disampaikan bahwa kalau ada jemaat yang pindah sana sini, ya sudah itu jemaat milik Tuhan. Enggak perlu marah. Kita pun juga tidak mengambil dombanya orang lain. Kalau orang mau pergi kemana ya sah-sah saja, benar enggak Bapak Ibu? Itu hak asasi gitu kan. Yang itu supaya ya jangan marah-marah terus gimana begitu ya. Itu yang seringkali saya dengar begitu. Dan memang betul, karena itu ya domba itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kalau kita sudah merasa domba itu milik kita, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Domba atau jemaat itu adalah milik Tuhan. Nah justru kita introspeksi loh, kenapa dipindahkan begitu? Apakah ini rumputnya kurang hijau begitu? Ataukah seperti apa begitu? Tapi saya yakin kita semua, para pendeta, para pengurus gereja di Ambarawa ini saling melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau kita melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan ketulusan, maka pasti jemaat itu akan betah dengan sendirinya. Amin. Karena itu gereja itu bergereja kalau menurut saya itu komunitas. Mana yang sreg di hati. Betul ya? Bukan mana yang terdekat Bapak Ibu. Karena jemaat kami ada yang rumahnya di Jogja Bapak Ibu. Di Jogja apa kurang gereja. Mereka datang ke sini padahal sudah sepuh. Minggu kemarin saya harusnya mau datang. Setelah beberapa lama enggak datang karena sang bapak sakit begitu. Ini sudah mulai sembuh mau datang. Pas ada halangan jadi enggak jadi datang. Dari Jogja jauh-jauh setiap minggu Bapak Ibu luar biasa. Meruput kadang minggu pagi dulu meruput jam berapa? Jam 4 apa jam berapa begitu berangkat. Karena kami ibadah 6:30. Itu luar biasa. Tapi akhirnya kita bilang Pak Bu jangan terlalu pagi kasihan. Datang aja Sabtu siang-siang santai ya kan. Nginep dulu di sini. Lalu besoknya ikut ibadah kan nggak kemurungsung, nggak capek kan pas ibadah. Terus akhirnya beliaunya puji Tuhan menerima jadi Sabtu siang datang istirahat dan lain sebagainya. Dan bahkan kadang-kala kalau ada ibadah, ada kegiatan tengah minggu, ikut Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Ya kami sempat bilang, loh Pak kenapa nggak cari yang di sana? Di Jogja ya ada sih. Atau yang terdekat di Magelang kan ya ada. Enggak, kami nyaman di sini. Bahkan ada yang dari Semarang, ada yang dari Salatiga, jauh-jauh. Kenapa? Ya apa di sana nggak ada? Ada. Kenapa? Ada komunitas mana yang serak, mana yang enak, nyaman. Jadi itu memang kembali lagi masalah relasi, hubungan. Ketika kita mementingkan hubungan sama seperti Tuhan Yesus mementingkan hubungan kita, maka itu suatu keharmonisan akan terjadi. Dan jemaat Tuhan akan otomatis akan bertumbuh dengan sendirinya. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa mari kita terus bersatu, mari kita terus bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Bila Ambarawa ini, apapun merek gereja kita, apapun lokasi, dimanapun lokasi kita, apapun tata cara ibadah kita, kita boleh bersatu bersama untuk menerangi dan menggarami Ambarawa. Supaya Ambarawa boleh terang, semakin terang dan semakin tergarami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan terakhir, jadi kesimpulannya apa? Agama apa yang dibawa oleh Yesua? Yesua tidak membawa agama. Dia membawa keselamatan bagi manusia. Mari biarlah kita juga membawa keselamatan seperti Tuhan Yesua juga membawa keselamatan bagi kita. Kita beritakan keselamatan melalui tingkah laku kita, melalui kerukunan kita yang mementingkan hubungan. Maka orang itu akan tersentuh dengan sendirinya tanpa harus kita khotbahi. Menginjil kan tidak harus khotbahi, justru nek dikhotbahi malah nggak mau, ya kan? Gitu. Dan kadang-kala orang kalau
debat-debat begitu, kalau kita lihat debat-debat lintas agama itu seringkali yang debat itu, yang terlibat debat nggak akan convert, nggak akan pindah keyakinan kok. Kenapa? Karena sudah ribut gitu loh, males gitu. Ya ada mungkin ya 1-2 yang berubah, tapi pasti nggak akan ini gitu. Karena apa? Sudah tidak baik dalam hubungannya. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam diskusi, debat itu kadang-kala kurang intelektual, semua mulai menyerang pribadi. Sudah mulai, sudah namanya orang kalau sudah tersinggung, Bapak Ibu sudah nggak peduli apa yang kita bawa, baik benarkah itu, nggak peduli, yang penting melindungi egonya dulu. Jadi kembali lagi masalah hubungan. Mari kita terus bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman yang sudah kami dengar ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh terus bersatu, bergandengan tangan satu sama lain. Kami boleh terus menjalin hubungan yang baik antar gereja satu dengan yang lain. Kami boleh semakin bersatu untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan kami maupun diri kami maupun merek gereja kami, tetapi untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesua Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus Sang Tuhan Guru Agung kami. Dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan. Jangan biarkan kami merebut kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas selanjutnya Pak Tri atau Pak langsung sambutan. Persembahan. Oh ya, persembahan dulu. WL boleh. Kita akan doa berkat terlebih dahulu sebelum sambutan. Saya mengundang Bapak Ibu dengan hormat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah memimpin acara ibadah Badan Kerjasama Antar Gereja se-Ambarawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati para gembala, para pendeta dan juga dari Katolik yang hadir. Engkau berkati ladang pelayanannya. Biarlah kemuliaan Bapa boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Semua aktivitas dalam kehidupan setiap harinya Engkau memberkati. Semua yang dikerjakannya juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, melindungi kami sampai akhir kehidupan kami. Demikian pula yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, Engkau memakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Yevarcha Yahweh wayis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia dari Yeshua Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes, menyertai dan memberkati saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamasyah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Langsung sambutan ini Pak. Wah ya.
saya disuruh untuk sambutan mewakili Bapak Gembala. Jadi saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu Pendeta BKSAG, Pak Ferry sebagai penyuluh agama Kristen Kabupaten Semarang. Selamat datang Pak. Dan juga Pak Ketua BKSAG, Pak Epildus. Selamat datang, dan juga Bapak Ibu Pendeta serta pengurus gereja di seluruh gereja di Ambarawa. Mohon maaf kalau mungkin dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan satu sama kurang mungkin snacknya kurang, minumnya kurang. Kami mohon dimaafkan. Inilah kami. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara, setelah ini ada ramah tamah, jangan langsung pulang dulu. Kita bisa saling menjalin relasi, menjalin hubungan sambil makan, sambil minum. Tadi yang belum dapat snack bisa snack dulu. Mau langsung makan juga boleh. Nanti snacknya bawa pulang juga boleh. Enggak apa-apa ya, supaya kita bisa saling ngobrol dulu satu sama lain begitu. Jadi saya senang sekali kami atas nama gereja dan juga atas nama Bapak Gembala GPF Surya Kebenaran Ambarawa mengucapkan terima kasih, dan kami bahagia senang boleh ketempatan untuk ibadah di tempat ini, ibadah BKSAG, dan ini merupakan ibadah perdana di GPF ya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Epil dan juga pengurus BKSAG yang lain, Pak Tri dan yang lainnya. Baik, itu saja, mungkin saya tidak akan berlama-lama sambutan dari saya selaku tuan rumah istilahnya ya, untuk kita bisa mengenal satu sama lain. Gitu aja, terima kasih. Mungkin ada selanjutnya dari Pak Epil atau Pak Ferry atau Pak Tri. Monggo. Ya, salam, selamat petang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Tuhan di Ambarawa. Dalam kesempatan ini saya sebagai penyuluh agama Kristen kembali mengingatkan kepada gereja-gereja yang belum memproses pengajuan permohonan surat tanda lapor, khusus untuk gereja-gereja Kristen. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu Gembala Majelis bisa untuk segera menindaklanjutinya dengan minimal anggota jemaat minimal itu 25 orang, itu wajib untuk membuat surat tanda lapor. Ini adalah sebuah surat izin operasional kegiatan gereja, bukan kepemilikan gereja, tapi surat izin operasional. Ibaratnya kalau kita naik sepeda motor harus punya SIM, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan program BKKBN. Bagaimana BKKBN memberikan sebuah program gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI, dan merangkul salah satunya Kementerian Agama untuk kemudian lewat bahasa agama menyampaikan kepada segenap umat untuk menyadarkan segenap bapak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena saat ini memang keadaan sosial anak-anak muda kita, remaja kita adalah anak-anak yang berhadapan dengan namanya 3 neraka dunia. Apa itu 3 neraka dunia? Yang pertama, anak-anak kita rentan yang namanya perundungan, baik menjadi pelaku atau menjadi korban. Dan itu memang dampaknya sangat miris, perundungan. Kemudian yang kedua, neraka yang kedua adalah bagi anak-anak dan remaja, bagaimana anak-anak kita sudah mulai jatuh namanya kecanduan gadget. Gadget yang sudah terhubung dengan internet. Dan ini suatu hal yang sangat riskan ketika mereka sudah menggunakan waktu hanya scroll HP lebih dari 4 jam per hari. Artinya anak-anak kita yang merasa kesepian tadi, tidak ada figur bapak, tidak pernah diajak ngobrol bapak atau ibunya, kecenderungannya adalah mereka mencari aktivitas dengan scroll HP untuk menghilangkan rasa kesepian tadi. Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak kita, remaja kita dimuridkan dengan gadget. Artinya mereka memandang dunia, apa yang mereka lihat di dunia lewat gadget mereka masuk dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mungkin sudah masuk dalam namanya LGBT, itu hal yang normal. Atau mungkin saat ini anak-anak remaja menganggap PMO itu normal.
padahal itu adalah sesuatu yang abnormal. Kemudian yang ketiga, neraka yang ketiga adalah anak-anak kita, entah secara sengaja atau tidak sengaja, diperhadapkan dengan neraka paparan konten dewasa. Apalagi beberapa game online yang dimainkan oleh anak-anak, di dalamnya tersisipi konten dewasa. Inilah 3 neraka dunia yang saat ini anak-anak kita, remaja kita hadapi. Siapa yang bisa untuk menyelamatkan anak-anak? Dimulai dari seorang bapak, seorang ayah. Bila mana ibu-ibu merasa bapak itu nggak pernah hadir, tidak pernah ngajak ngobrol pada anak-anaknya, maka ibu-ibu menjelang tidur suaminya diajak ngobrol dari hati ke hati. Percakapan bantal, ini tempat yang aman dan nyaman bagi bapak-bapak dengan ibu-ibu ngobrol enak dari hati ke hati, bicara soal pola asuh, bicara soal tantangan anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Kenapa? Karena ya ini, menjelang tidur bapak itu sudah capek, sudah lelah. Jadi regulasi emosinya sudah mulai mereda gitu ya. Beda dengan pagi-pagi yang semangat untuk menjemput rezeki, untuk kerja, dilapori ibu biasanya akan marah. Tetapi ketika sudah menjelang malam, mau tidur, percakapan bantal, itulah saat yang tepat untuk ngomong dari hati ke hati, ibu kepada bapaknya, bicara soal pola asuh. Maka kami mohon kepada gereja-gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, para majelis di gereja-gereja Ambarawa, untuk mari kita getol memuridkan bapak-bapak bicara soal program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para majelis di gereja-gereja Ambarawa. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, Shalom. Pertama, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membawa kita untuk boleh ada bersama di gereja GPF pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan dan kekuatan sehingga satu dengan yang lain bisa berjumpa di tempat ini. Berikutnya, mengucapkan terima kasih untuk semua rekan hamba-hamba Tuhan, baik pengurus dari setiap gereja yang ada, majelis, atau badan pengurus gereja yang ada yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama ada di tempat ini dengan satu kerinduan kita bersama bahwa kita datang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengar setiap pesan-pesan Tuhan untuk hidup kita, supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kerinduan dan kemauan Tuhan bagi kita semua. Demikian yang ketiga, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yakub bersama dengan Bapak Pendeta Simeon beserta seluruh pengurus yang ada di tempat ini dengan semua tim pelayan yang telah bersedia melayani pada ibadah bersama badan kerjasama antara gereja yang memang ini kita mulai di tahun 2026 karena kepengurusan yang baru dilantik pada bulan Maret ya, dan bulan April kita mengadakan Paskah, dan untuk fellowship hamba-hamba Tuhan pengurus gereja ini adalah pertama ya, maka nanti kita akan berjumpa kembali di fellowship yang kedua. Sekali lagi terima kasih untuk gereja setempat yang sudah membuka hati, pintu gereja untuk kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Demikian mengucapkan terima kasih juga untuk hambanya Pak Ferry sebagai petugas dari Kemenak Kabupaten Semarang
yang tidak bosan-bosannya selalu hadir dalam setiap pertemuan yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Saya percaya Tuhan akan perhitungkan semuanya itu bagi hambanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk semua dukungan untuk Badan Kerjasama Antar Gereja yang puji Tuhan lewat dukungan dari semua gereja-gereja yang ada, baik dari para hamba-hamba Tuhan, pengurus, maupun seluruh umat Tuhan yang ada di setiap gereja kita masing-masing. Maka puji Tuhan, BKSAGI Ambarawa semakin terus dibuat maju oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, seperti kebenaran firman Tuhan hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, lalu jaga juga hubungan kita dengan sesama. Mari walaupun kita sadari dalam kita, dalam kebersamaan kita, tidak semua orang yang ada di sekitar kita sempurna. Artinya masih tetap ada kekurangannya. Tetapi saya mau katakan, jangan hanya lihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihannya. Karena kalau kita hanya melihat kekurangannya, maka sulit untuk kita bersatu. Tapi kalau kita melihat kelebihannya, maka kita akan bisa bersatu. Amin. Tepuk tangan dong ya Tuhan. Puji Tuhan, tentu saja lewat dukungan dari semua hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan yang ada, program-program yang sudah dicanangkan oleh pengurus-pengurus yang ada, puji Tuhan semuanya sudah berjalan. Puji Tuhan termasuk ekonomi kreatif, terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah mengerjakannya. Ya, dan kami sangat rindu, saya mewakili tim ekonomi kreatif ketika ada 1 kali 1 bulan itu ada penjualan beras. Sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh ekonomi kreatif ini itu sekali lagi untuk BKSAG. Amin. Bukan untuk pribadi. Maka puji Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, pokoknya saya sangat rindu kita semua boleh dukung. Ya, 2 PK atau bisa seperti beberapa gereja yang begitu banyak ngambilnya. Sekali lagi untuk BKSAG. Puji Tuhan untuk program kaitan dengan bantuan gereja-gereja yang sudah didaftar kemarin ada 4 gereja, puji Tuhan, dananya sudah dialokasikan ke setiap gerejanya masing-masing. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Saya berharap bahwa setiap gereja yang ada di Ambarawa yang belum dapat subsidi dari BKSAG akan tiba waktunya dapat, walaupun di dalamnya tidak ada proposal dan lain sebagainya. Artinya apa? BKSAG hadir untuk juga bisa menolong. 4 gereja kemarin, ada GBI Kupanglor, ada GSJA, lalu ada gereja GKJ Ngampin, lalu satu lagi ada GPIA, Gereja Pantekosta Isalmasi yang ada di Kalipawon. Jadi puji Tuhan semua dana itu sudah diserahkan kepada setiap gereja-gereja. Ya, puji Tuhan, saya percaya sekali lagi kalau kita bersatu, berkat Tuhan pasti mengalir. Amin. Ya, untuk semua laporan keuangan tentu sudah di-sharekan ke semua hamba Tuhan. Ya, saya percaya sekali lagi Tuhan tidak buat kita kurang, tapi Tuhan selalu buat kita lebih dan lebih. Saya terlalu percaya itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus dukung. Kalau di bulan Juli ada satu program yang akan kita lakukan di BKSAG, yaitu bersih-bersih kota. Saya berharap bahwa semua gereja nanti bisa hadir untuk bersama-sama lakukan itu, ya. Dan juga di bulan Juli ada rapat khususnya untuk pembentukan panitia Natal di tahun 2025, karena kita hanya buat Natal saja dulu di tahun ini. Nanti untuk paskanya untuk kita bisa buatkan anggaran yang baru. Saya pikir Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mewakili seluruh pengurus yang ada. Memohon maaf kepada gereja setempat jika kehadiran kami juga mungkin kurang berkenan
di hati Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan di tempat ini, saya mewakili semua yang hadir menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat dia. Dan terakhir, sebelum kita ramatama, ya nanti kita foto bersama. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu selaku sekretaris menyampaikan informasi ke hadapan Bapak Ibu sekalian karena pertama ada permohonan dari Gereja Kristen Indonesia GKI memohon kepada pengurus BKSHG Kecamatan Ambarawa untuk menyampaikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa Komisi Diakonia Gereja Kristen Indonesia Ambarawa bekerja sama dengan PMI Kabupaten Semarang bermaksud menyelenggarakan donor darah yang akan dilaksanakan besok hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 9 sampai dengan selesai di GKI Ambarawa. Nah, yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah berkenan mengirimkan, barangkali ada jemaat di gereja Bapak Ibu masing-masing yang ingin mendonorkan darahnya untuk bisa mendaftarkan diri melalui kami, pengurus BKSHG, atau langsung ke tata usaha Gereja Kristen Indonesia setiap hari jam kerja. Begitu yang bisa kami sampaikan. Untuk informasi secara lisan di hadapan Bapak Ibu kan sudah kami sampaikan. Nanti surat yang kami terima akan kami teruskan ke masing-masing gereja melalui grup WhatsApp hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelayanan bagi warga binaan di Lapas Ambarawa sudah berlangsung setengah tahun ini. Terima kasih atas bantuan ataupun pelayanan dari Bapak Ibu sekalian yang mewakili atau dijadwal oleh kami untuk melayani di Lapas Ambarawa. Warga binaan hingga saat ini 39 orang. Ya, kita selalu berharap bahwa saat kita ke lokasi itu, kita tuh berharap jumlah yang kita layani itu semakin sedikit ya. Artinya kalau di gereja pengennya semakin bertambah ya. Tapi kalau yang di Beteng sana itu kalau kita berharap semakin sedikit semakin baik. Terima kasih. Kami tunggu pelayanan Bapak Ibu sekalian di jadwal berikutnya. Terima kasih. Untuk ini kita akan beramah tamah sebelum foto bersama. Kita akan, Pak Ebil, Ketua, ada yang Ya, baik sebelum kita foto bersama, Bapak Ibu, ini juga dari Kristen Lentera, dia kerjasama dengan Komisi Anak. Mereka akan adakan sebuah kegiatan untuk mengisi anak-anak dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengundang anak-anak yang ada di setiap gereja kita masing-masing, usianya itu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Ya, 4, 5, 6. Ya, nanti pelaksanaannya itu tentu Bapak Ibu Saudara sudah terima ya surat dari Lentera begitu ya. Termasuk apa namanya itu? Flyernya, ya, posternya. Nah, kami berharap bahwa jika ada anak-anak dari gereja Bapak Ibu, monggo silakan untuk bisa daftar. Di sana sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dan berikut kami juga mengundang youth dari gereja masing-masing. Ada tanggal 26 ini, ada tim dari Jakarta yang akan mengadakan ibadah penyegaran iman. Atau ibadah supaya iman dari setiap anak muda kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Maka tanggal 26 Juni, hari Jumat tepatnya, jam setengah 6:30 kita mulai, itu akan ada ibadah di GSJA Tanjung Sari. Saya berharap kalaupun tim ini akan adakan kembali, maka itu nanti akan bergiliran di setiap gereja yang ada. Saya pikir demikian yang saya infokan. Mungkin masih banyak info-info yang lain, nanti kita akan bisa menyusul lewat WhatsApp group. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, dan ini yang terakhir kita maju bersama untuk foto. Ya, mari saya undang semuanya untuk gerak dengan cepat. Setelah nanti kita foto, kita akan makan bersama-sama. Oh, puji Tuhan, persembahan hari ini Rp390.000. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati.
Mari kita akan maju bersama-sama. His name, He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth, His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us.
Gloria kebenaran.